Selamat siang anak-anak. Kita kembali pada pertemuan yang ke-6 akan membicarakan tentang persamaan kuadrat. Kalau di kelas 8 kita mencarikan persamaan kuadrat, kita akan mencari turunannya, sekarang mencari akar persamaan kuadrat. Yang terlebih dulu kita akan memulai dalam bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini persamaan dalam variabel x. Kita masih mengingat kembali di kelas 8 bahwa di sini ada koefisien a, koefisien b dan c. Atau orang menyebutkan koefisien x kuadrat. Itu adalah nilai a-nya. Koefisien x adalah b-nya dan c adalah konstanta. Sehingga di sini kita ambil contoh dalam bentuk 3x kuadrat plus 2x minus 5 sama dengan 0. Kalau kemarin di kelas 8 nggak ada sama, ini sudah persamaan. Ruas kiri 3x kuadrat plus 2x min 5 dan ruas kanan adalah 0. Maka kalau bentuk ini senilai dengan ini, berarti koefisien A adalah 3, koefisien B-nya adalah 2, dan koefisien C-nya adalah minus 5. C itu konstanta atau bilangan, di mana di sini tidak ada variabelnya. Bentuk ini selalu demikian, tetapi bisa berubah kalau misalnya kita ambilkan contoh 4x kuadrat minus x plus 7 sama dengan 0. Berapa koefisien A-nya? A-nya adalah berapa, nak? Yang ada x kuadrat berarti 4. Kalau nggak ada tambah berarti positif. Koefisien B-nya adalah minus 1. Karena di sini seharusnya minus x. 4x kuadrat minus 1x plus 7 dan koefisien C-nya adalah 7. Ini syaratnya kalau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kalau namanya persamaan kuadrat, pangkat terbesar adalah pangkat 2. Maka x-nya A-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kalau 0 berarti tinggal bx kuadrat plus c. Ini persamaan linear. Sekarang yang berikutnya, kalau misalnya hanya tertulis minus 5x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Sekarang koefisien A-nya berarti berapa? A-nya adalah minus 5, ini minus 5. B-nya plus 3, kita tulis dengan 3. C-nya tidak ada, berarti C-nya adalah 0. Bukan 0 ini, karena ini akan senilai dengan minus 5x kuadrat plus 3x plus 0. Hanya plus 0 tidak dituliskan. Kalau lagi kita ambil contoh minus x kuadrat plus 7 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah berapa, nak? Ini minus 1. Ya, minus 1. Karena ini harusnya minus 1x kuadrat plus 7. B-nya yang ada x tidak ada, saya tuliskan B-nya 0. C-nya berapa? C-nya yang tidak ada variabel sama dengan
Gimana anak-anak? Mudah kan? Saya kira terlalu mudah. Nah, sekarang kalau bentuknya berubah lagi, 3x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 2x minus 6. Loh, kok tidak umum? Karena yang bentuk umum itu ini. Yang bentuk umum itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sehingga saya ubah. Biar nanti tidak bingung, ini nomor 1, ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya, ini nomor 4-nya, ini nomor 5-nya. Maka diubah ke dalam bentuk umum. Diubah ke dalam bentuk umum dulu. Persamaan itu menjadi 3x kuadrat minus 8x plus 7. Saya ubah yang ini ke ruas kiri, yang 2x ini ke sana menjadi minus 2x. Ini minus 6, saya ubah ke ruas kiri plus 6. Sama dengan di sebelah kanan nggak ada lagi, saya tuliskan 0. Maka persamaan kuadrat menjadi 3x kuadrat minus 8x minus 2x, berarti minus 10x plus 7 plus 6 plus berapa nah? 13 sama dengan 0. Berapa koefisien A-nya? A-nya adalah 3. Ini yang ada x kuadrat, variabel x kuadrat. B-nya yang ada x saja minus 8, minus 10. Ini loh, minus 10. C-nya 13. Jadi kalau bentuknya belum umum atau di ruas kanan bukan 0, harus kita buat sebelah kanan ruas kanannya 0 terlebih dahulu. Persamaan menjadi ini. Mungkin ada bentuk lain, nanti biar tidak menjadi bingung yang lain. Yang ke-7, ke-6 minus 5x kuadrat plus 11x minus 5 plus t sama dengan t plus 3. Variabelnya yang kita cari bentuk kuadrat tadi adalah x kuadrat. Maka variabel dalam persamaan kuadrat ini dalam x. Maka saya ubah menjadi 5x kuadrat plus 11x minus 5 pindah ke ruas t, berarti plus t menjadi minus t plus 3 pindah ruas menjadi minus 3 sama dengan 0. Berarti persamaan ini akan menjadi minus 5x kuadrat yang ininya ini. Oh, tetap hanya ini plus 11x, ini t bukan e. Berarti minus t minus 8 sama dengan 0. Variabel dalam x ini yang x kuadratnya, ini yang x. Berarti walaupun ini bukan bilangan karena ini t, ini menjadi konstanta. Berarti A-nya tetap minus 5 yang ada x kuadrat, B-nya 11 dan C-nya adalah minus t minus 8. Memudahkan dalam pengertian bahasa sehari-hari, kalau dalam x kuadrat maka variabelnya dalam x kuadrat dan x, yang bukan tidak ada x kuadrat dan x disebut konstanta minus t minus 8. Mudah-mudahan tahu ya nak ya. Ini kemarin di kelas 8, dulu di kelas 8 juga sudah.
Sekarang kita akan menemukan materi yang kedua, yang sifatnya mencari akar persamaan. Akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat. Nah, kemarin belajar bentuk akar. Akar ini tidak sama dengan akar yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, tidak dalam akar persamaan berikutnya. Apa sih yang dikatakan akar persamaan itu? Adalah harga X. Kalau itu dalam X kuadrat dalam X. Harga X yang memenuhi persamaan itu. Misalnya begini. Kalau bentuk X kuadrat minus 6X plus 5 sama dengan 0. Sama dengan 0. Jika X-nya saya diganti dengan 2. Jika X-nya saya ganti dengan 2, berarti di sini 4 atau 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 ditambah 5 sama dengan, kita ganti aja, misalnya ini 1 saja dulu dari depan. Kalau saya ganti 1 kuadrat minus 6 kali 1 ditambah 5, berarti ini 1 dikurang 6 ditambah 5 hasilnya 0. Ini nilainya benar. Kalau saya ganti dengan 5, jika X diganti dengan 5, jika X diganti dengan 5, berarti 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 ditambah 5 sama dengan 0. Bener enggak sih? 25 dikurang 30 ditambah 5 sama dengan 0. Ternyata ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Ini. Kalau begitu, kita menemukan akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. 6x kuadrat, x kuadrat minus 6x plus 5 sama dengan 0 adalah 1 dan 5, bukan 1,5 ini himpunan 1 dan 5. Apa ada yang lain? Enggak ada. Kita coba, kalau saya isi 2, kalau saya isi